Pemirsa merespon rencana unjuk rasa 2 Desember mendatang, sejumlah tokoh nasional dan masyarakat sipil bersatu menolak aksi tersebut. Menurut tokoh guru Henny Supolo, aksi 2 Desember boleh dilarang oleh aparat penegak hukum jika aksi itu berpotensi mengganggu ketertiban umum. Selain itu, Henny juga mengatakan aparat penegak hukum tidak boleh tunduk pada kelompok intoleran yang memaksakan kehendak dan mempengaruhi independensi hukum. Rencana demonstrasi 2 Desember jika diselenggarakan mengganggu ketertiban umum, maka dapat dilarang. Polri harus mengambil langkah terukur tanpa menebarkan kecemasan lanjutan di tengah masyarakat. Kedua, sebagai negara hukum, negara tidak boleh tunduk pada kelompok intoleran yang memaksakan kehendak dan mempengaruhi independensi penegakan hukum. Tetapi Polri tetap tidak boleh mengambil langkah berlebihan, termasuk menggunakan delik makar tanpa ukuran yang jelas. Basuki Cahayapurnama dan Yusril Iza Mahendra nampak akrab saat menghadiri pagelaran adat dan seni masyarakat Bangka Belitung di Taman Mini Indonesia Indah. Dalam kegiatan ini, Yusril menyampaikan telah berdialog dengan Ahok terkait kasus dugaan penodaan agama. Yusril menambahkan ia mendukung Ahok tetap maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Mulanya mau maju ke Pilkada DKI, tapi kemudian nggak jadi, tinggal Pak Ahok yang maju dari Bangka Belitung. Saya katakan Pak Ahok ini tidak bisa dihalang-halangi, ya, hak beliau untuk maju. Karena itu saya dukung beliau untuk tetap maju dalam Pilkada ini, karena itu adalah hak beliau menurut undang-undang yang berlaku sekarang. Jadi meskipun beliau sekarang sedang menghadapi masalah hukum, ya, tapi itu sama sekali tidak menghalangi beliau untuk maju dalam pilkada ini. Hak-hak beliau itu tetap harus kita jamin dan harus kita tinggi. Sementara itu hari ini calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama menghadiri perayaan ulang tahun Provinsi Bangka Belitung di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Dalam kesempatan ini Ahok meminta maaf kepada warga Belitung atas kasus dugaan penodaan agama. Di hadapan ratusan masyarakat Bangka Belitung yang menetap di Jakarta, Ahok meminta maaf atas kasus dugaan penodaan agama yang melibatkan Ahok sebagai tersangka. Permintaan maaf ini disampaikan karena menurut Ahok, dugaan penodaan agama telah menyusahkan warga Bangka Belitung. Dalam kesempatan ini, Ahok yang lahir di Belitung Timur pun berusaha menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak berniat menistakan agama. Harus minta maaf juga kepada seluruh umat Islam Indonesia, tapi juga buat para Bangka Belitung, terutama Bang Yusril, kan. Pasti beliau dibuat repot sekali. Jadi saya sampaikan, beliau lah yang bisa membantu saya menjelaskan. Kita tidak ada niat sama sekali seluruh Bangka Belitung untuk menghina ajaran agama. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Di akhir pekan ini, calon wakil gubernur DKI Jakarta Silviana Murni mengunjungi acara pengajian di Puri Kembangan. Sementara Sandiaga Uno hari ini belusukan ke Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat. Pagi tadi Silviana Murni memenuhi undangan pengajian bulanan di Majelis Zikir di Puri Kembangan. Selain melakukan kegiatan keagamaan, dalam acara tersebut Silviana sempat mengungkapkan niatnya dalam mengurangi kemacetan lalu lintas di ibu kota. Menurut Silvi, memperbaiki kualitas transportasi publik adalah metode paling jitu. Cara lainnya adalah dengan membangun ruas jalan baru secara vertikal. Sementara calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Sandiaga Uno, belusukan ke Kompleks Migas Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat. Sandi mendengarkan segala keluhan warga soal daerah tempat tinggal yang banjir sejak 3 tahun terakhir karena dibangunnya universitas swasta. Sandi berjanji akan mengkaji ulang tata ruang di kawasan Palmerah agar warga terbebas dari banjir. Sementara calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama hari ini menghadiri perayaan ulang tahun Provinsi Bangka Belitung di Taman Mini Indonesia Indah. Di hadapan ratusan masyarakat Bangka Belitung yang menetap di Jakarta, Ahok sempat mengungkapkan permintaan maafnya atas kasus dugaan penodaan agama yang menjerat.
panggung kali ini. Pemirsa, inilah headline news pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Muhammad Iriawan mengatakan penyidik sedang merampungkan berkas pengunggah potongan video pernyataan Ahok Buniani. Buniani sudah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Kapolda Metro Jaya, penyidik masih memiliki waktu untuk menyelesaikan berkas perkara Buniani. Seluruh berkas dan bukti akan diserahkan penyidik Polda Metro Jaya ke Kejaksaan pekan depan. Sebelumnya, Buniani sebagai pengunggah potongan video berdurasi 31 detik pernyataan Basuki Cahayapurnama atau Ahok ditetapkan tersangka sebagai penyebar fitnah. Buniani disangkakan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Buniani sudah ditetapkan sebagai tersangka. Berkas sedang kita rampungkan. Mungkin setelah ini, insya Allah minggu depan kita akan serahkan ke Kejaksaan. Ya Marvin, setiap calon pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta ini memiliki gaya dan juga konsep kampanye mereka masing-masing. Tepat sekali, seperti halnya kalau kita melihat sama-sama seperti Agus Silvi, ini masih mengadopsi pidato ala Amerika Serikat. Kemudian kita lihat juga nih Ahok, Jarot dengan rumah Lembang, serta Anies Sandi yang masih mengandalkan cara belusukan. Jika beberapa tahun lalu ajang pesta demokrasi rakyat, pemilihan presiden maupun kepala daerah masih menggunakan gaya kampanye pengumpulan massa di satu titik, kini gaya kampanye tersebut mulai berubah. Salah satunya pemilihan gubernur DKI Jakarta. Jalan-jalan ke pasar Minggu. Jangan lupa naik Kopaja. Mantapkan hati untuk nomor 1. Agus Silvi untuk Jakarta aman dan sejahtera. Terima kasih. Tuhan beserta kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti inilah suasana kampanye gaya pasangan calon gubernur nomor urut 1 berupa pidato politik. Kandidat gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta kali ini mempunyai konsep dan gaya berkampanye yang berbeda. Salah satunya adalah Agus Yudhoyono yang terinspirasi dari gaya berpolitik Amerika Serikat. Agus mengatakan bahwa ia ingin menciptakan pendidikan politik yang mendidik dan juga menyenangkan. Kampanye Agus seperti ini juga serupa dengan yang pernah dilakukan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono pada kampanye Pilpres 2004 dan 2009 lalu. Sementara itu, calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno lebih suka kampanye dengan gaya belusukan. Ia menilai cara ini lebih efektif karena dapat bertemu langsung dan mendengar keluhan warga. Saya lebih mendorong kampanye itu seperti ini ya, karena di sini kesempatan kita bicara sama warga. Kalau akbar itu kita di panggung jauh sekali, nggak bisa mendengar secara langsung apa yang menjadi keinginan warga. Akhirnya warga dijadikan objek, dijadikan komoditas. Siapa yang paling besar masanya, siapa itu yang paling megah, paling mewah acaranya, band apa yang paling banyak pendukungnya datang. Buat saya kegiatan begini lebih konkret, lebih real. Cara kampanye lain ditawarkan Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama. Warga dipersilahkan menyampaikan keluh kesahnya kepada Ahok di rumah Lembang Menteng, Jakarta Pusat. Layaknya ketika Ahok menjabat di Balai Kota. Enggak, bukan soal ditolak berapa tempat gitu ya. Kita tetap jalan ke lapangan, cuma ini kan ada beberapa dari luar kota. Ya itu ada kebiasaan dia kontak saya. Mereka biasanya kalau datang ke Jakarta itu sebelum pulang pasti foto-foto di balai kota. Jadi itu pertama mereka bilang mau minta foto. Terus kedua, banyak masih pengaduan. Tadinya nggak puas pengaduan dengan SMS. Mereka bilang kalau tunggu Bapak kembali sampai Februari, kelamaan Pak. Minimal kan bisa dikerjakan apa dulu. Kan masih ada tim di DKI. Kita usul kepada PRT kan boleh. Sampaikan kan boleh, bukan perintah gitu loh. Jadi kita makanya mesti kumpul di sini.
Berdasarkan peraturan KPU nomor 7 tahun 2015, ada 3 kampanye yakni pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan dialog, serta kegiatan lain seperti rapat umum, kegiatan kebudayaan, olahraga, sosial, dan media sosial. Dari Jakarta, Nadia Atmaji, Ari Jayusman, Metro TV. Tidak bisa dihalang-halangi hak beliau untuk maju. Karena itu saya dukung beliau untuk tetap maju dalam pilkada ini, karena itu adalah hak beliau menurut undang-undang yang berlaku sekarang. Jadi meskipun beliau sekarang sedang menghadapi masalah hukum, ya, tapi itu sama sekali tidak menghalangi beliau untuk maju dalam pilkada ini. Hak-hak beliau itu tetap harus kita jamin dan harus kita tinggi. Sementara itu hari ini calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama menghadiri perayaan ulang tahun Provinsi Bangka Belitung di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Dalam kesempatan ini Ahok meminta maaf kepada warga Belitung atas kasus dugaan penodaan agama. Di hadapan ratusan masyarakat Bangka Belitung yang menetap di Jakarta, Ahok meminta maaf atas kasus dugaan penodaan agama yang melibatkan Ahok sebagai tersangka. Permintaan maaf ini disampaikan karena menurut Ahok, dugaan penodaan agama telah menyusahkan warga Bangka Belitung. Dalam kesempatan ini, Ahok yang lahir di Belitung Timur pun berusaha menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak berniat menistakan agama. Harus minta maaf juga kepada seluruh umat Muslim Indonesia, tapi juga buat para Bangka Belitung, terutama Bang Yusril kan. Pasti beliau dibuat repot sekali. Itu saya sampaikan, beliau lah yang bisa membantu saya menjelaskan. Kita tidak ada niat sama sekali seluruh Bangka Belitung untuk menghina ajaran agama. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Di akhir pekan ini, calon wakil gubernur DKI Jakarta Pemirsa merespon rencana unjuk rasa 2 Desember mendatang, sejumlah tokoh nasional dan masyarakat sipil bersatu menolak aksi tersebut. Menurut tokoh guru Henny Supolo, aksi 2 Desember boleh dilarang oleh aparat penegak hukum jika aksi itu berpotensi mengganggu ketertiban umum. Selain itu, Henny juga mengatakan aparat penegak hukum tidak boleh tunduk pada kelompok intoleran yang memaksakan kehendak dan mempengaruhi independensi hukum. Rencana demonstrasi 2 Desember jika diselenggarakan mengganggu ketertiban umum, maka dapat dilarang. Polri harus mengambil langkah terukur tanpa menebarkan kecemasan lanjutan di tengah masyarakat. Kedua, sebagai negara hukum, negara tidak boleh tunduk pada kelompok intoleran yang memaksakan kehendak dan mempengaruhi independensi penegakan hukum. Tetapi Polri tetap tidak boleh mengambil langkah berlebihan, termasuk menggunakan delik makar tanpa ukuran yang jelas. Basuki Cahayapurnama dan Yusril Ihza Mahendra nampak akrab saat menghadiri pagelaran adat dan seni masyarakat Bangka Belitung di Taman Mini Indonesia Indah. Dalam kegiatan ini, Yusril menyampaikan telah berdialog dengan Ahok terkait kasus dugaan penodaan agama. Yusril menambahkan ia mendukung Ahok tetap maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Juga mulanya mau maju ke Pilkada DKI, tapi kemudian nggak jadi, tinggal Pak Ahok yang maju dari Bangka Belitung. Saya katakan Pak Ahok ini tidak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti inilah suasana kampanye gaya pasangan calon gubernur nomor urut 1 berupa pidato politik. Kandidat gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta kali ini mempunyai konsep dan gaya berkampanye yang berbeda. Salah satunya adalah Agus Yudhoyono yang terinspirasi dari gaya berpolitik Amerika Serikat. Agus mengatakan bahwa ia ingin menciptakan pendidikan politik yang mendidik dan juga menyenangkan. Kampanye Agus seperti ini juga serupa dengan yang pernah dilakukan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono pada kampanye Pilpres 2004 dan 2009 lalu.
Sementara itu, calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno lebih suka kampanye dengan gaya belusukan. Ia menilai cara ini lebih efektif karena dapat bertemu langsung dan mendengar keluhan warga. Saya lebih mendorong kampanye itu seperti ini ya, karena di sini kesempatan kita bicara sama warga. Kalau akbar itu kita di panggung jauh sekali, nggak bisa mendengar secara langsung apa yang menjadi keinginan warga. Akhirnya warga dijadikan objek, dijadikan komoditas. Siapa yang paling besar masanya, siapa itu yang paling megah, paling mewah acaranya, band apa yang paling banyak pendukungnya datang. Buat saya kegiatan begini lebih konkret, lebih real. Cara kampanye lain ditawarkan Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama. Seluruh berkas dan bukti akan diserahkan penyidik Polda Metro Jaya ke Kejaksaan pekan depan. Sebelumnya, Buniani sebagai pengunggah potongan video berdurasi 31 detik pernyataan Basuki Cahayapurnama atau Ahok ditetapkan tersangka sebagai penyebar fitnah. Buniani disangkakan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Buniani sudah ditetapkan sebagai tersangka, berkas sedang kita rampungkan. Mungkin setelah ini, insya Allah minggu depan kita akan serahkan ke Kejaksaan. Ya Marvin, setiap calon pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta ini memiliki gaya dan juga konsep kampanye mereka masing-masing. Tepat sekali, seperti halnya kalau kita melihat sama-sama seperti Agus Silvi, ini masih mengadopsi pidato ala Amerika Serikat. Kemudian kita lihat juga nih Ahok Jarot dengan Rumah Lembang, serta Anies Sandi yang masih mengandalkan cara belusukan. Jika beberapa tahun lalu ajang pesta demokrasi rakyat, pemilihan presiden maupun kepala daerah masih menggunakan gaya kampanye pengumpulan massa di satu titik, kini gaya kampanye tersebut mulai berubah. Salah satunya pemilihan gubernur DKI Jakarta. Jalan-jalan ke pasar Minggu. Jangan lupa naik Kopaja. Mantapkan hati untuk nomor 1. Agus Silvi untuk Jakarta aman dan sejahtera. Terima kasih. Tuhan beserta kita. Jakarta Silviana Murni mengunjungi acara pengajian di Puri Kembangan. Sementara Sandiaga Uno hari ini belusukan ke Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat. Pagi tadi Silviana Murni memenuhi undangan pengajian bulanan di Majelis Zikir di Puri Kembangan. Selain melakukan kegiatan keagamaan dalam acara tersebut, Silviana sempat mengungkapkan niatnya dalam mengurangi kemacetan lalu lintas di ibu kota. Menurut Silvi, memperbaiki kualitas transportasi publik adalah metode paling jitu. Cara lainnya adalah dengan membangun ruas jalan baru secara vertikal. Sementara calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Sandiaga Uno belusukan ke Kompleks Migas, Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat. Sandi mendengarkan segala keluhan warga soal daerah tempat tinggal yang banjir sejak 3 tahun terakhir karena dibangunnya universitas swasta. Sandi berjanji akan mengkaji ulang tata ruang di kawasan Palmerah agar warga terbebas dari banjir. Sementara calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama hari ini menghadiri perayaan ulang tahun Provinsi Bangka Belitung di Taman Mini Indonesia Indah. Di hadapan ratusan masyarakat Bangka Belitung yang menetap di Jakarta, Ahok sempat mengungkapkan permintaan maafnya atas kasus dugaan penodaan agama yang menjerat. Pemirsa, inilah headline news pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Muhammad Iriawan mengatakan penyidik sedang merampungkan berkas pengunggah potongan video pernyataan Ahok Buniani. Buniani sudah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Kapolda Metro Jaya, penyidik masih memiliki waktu untuk menyelesaikan berkas perkara Buniani.